Perkenalkan, nama saya Anung Fariha, saya dari kelompok 1 yang beranggotakan saya dengan rekan saya Aris Suswanto. Kelompok 1 ini akan menjelaskan tentang proses masuknya Portugis dan Spanyol ke Nusantara. Nah, materi yang pertama yaitu dari materi utama yaitu kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme adalah paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu. Yang kedua, imperialisme. Imperialisme ini adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan atau keuntungan yang lebih besar. Nah, kenapa bisa terjadi kolonialisme juga imperialisme ini? Karena dari negara-negara barat yang menjajah atau yang melakukan kolonialisme dan imperialisme ini sedang mencari atau ingin memperoleh pasar atau harga rempah-rempah, karena pada saat itu di pasaran Eropa harga rempah-rempah itu sangat melambung tinggi. Jadi bangsa Eropa atau bangsa Barat itu ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah itu, dan di Indonesia atau di Nusantara ini rempah-rempah memang sangat berlimpah. Lalu masuknya bangsa Portugis. Nah, Portugis ini pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, Portugis itu berhasil masuk atau menguasai Malaka. Nah, setelah dari Malaka dan diterima baik oleh Sultan Ternate yang pada saat itu sedang bermusuhan dengan Tidore, nah itu bisa masuk mendapat izin. Nah, setelah mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah, nah Portugis ini juga aktif menyebarkan agama Kristen atau Katolik dengan tokoh yang terkenal yaitu Franciscus Xavierus. Lalu yang kedua, terjadinya Perjanjian Sunda Kelapa tahun 1522 antara Portugis dan Pajajaran. Nah, pertama Perjanjian Sunda Kelapa itu Portugis diizinkan mendirikan benteng di Sunda Kelapa. Lalu kedua, Pajajaran akan menerima barang-barang yang dibutuhkan untuk Portugis termasuk senjata. Yang ketiga, Portugis akan memperoleh lada dari Pajajaran untuk menurut kebutuhannya. Nah, pada awal tahun 1527 Portugis datang lagi ke Pajajaran untuk merealisasikan Perjanjian Sunda Kelapa. Namun disambut dengan pertempuran oleh pasukan Demak di bawah pimpinan Fathahillah. Nah, dari pertempuran berakhir dan namanya itu diganti menjadi Jayakarta, artinya pekerjaan yang jaya atau menang. Nah, lalu selanjutnya yaitu masuknya bangsa Spanyol ke Indonesia. Kedatangan Portugis sampai di Indonesia itu segera diikuti oleh bangsa Spanyol. Nah, ekspedisi bangsa Spanyol di bawah pimpinan Magnekan itu sampai di Pulau Cebu. Nah, rombongan ini diterima baik oleh Raja Cebu. Nah, sebab waktu itu Raja Cebu sedang bermusuhan dengan Majstan. Nah, lalu terjadi peperangan dan menewaskan rombongan. Nah, setelah meninggalnya rombongan, ekspedisi bangsa Spanyol di bawah pimpinan Sebastian Elcano melanjutkan usahanya menemukan rempah-rempah. Nah, dengan melewati kepulauan Cagian dan Mindango, akhirnya sampai di Maluku tahun 1521. Nah, kedatangan bangsa Spanyol ini juga diterima baik oleh Sultan Tidore yang saat itu sedang bermusuhan dengan
negara Portugis tadi. Lalu yang keempat, terbuatnya perjanjian Saragossa pada 22 April tahun 1529. Nah, perjanjiannya ini ada dua. Yang pertama, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di Filipina. Yang kedua, Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku. Dengan perjanjian tersebut, dua perjanjian tadi, Spanyol itu segera meninggalkan Maluku. Lalu bangsa Portugis berusaha sangat keras menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku dengan praktik monopoli. Jadi setelah Spanyol setelah perjanjian meninggalkan Maluku setelah itu, lalu bangsa Portugis mulai lagi berusaha keras untuk memonopoli perdagangan. Sebagai pemateri yang kedua akan mempresentasikan pengaruh masuknya Portugis dan Spanyol di Nusantara. Yang pertama dari bidang politik. Pada masa pemerintahan kolonial, kekuasaan kerajaan di Nusantara menurun karena adanya intervensi dari pemerintah kolonial. Dari bidang budaya, kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara memengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut mulai dari kosakata bahasa, musik, seni tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir. Dampak dalam bidang budaya yang pertama adalah adanya kata-kata serapan. Yang ketiga dari bidang sosial. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial ataupun ekonomi. Salah satu dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Kedatangan Portugis yang membawa semangat 3G memengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Salah satu penyebaran agama Katolik di Indonesia yang terkenal adalah Franciscus Everius, seorang misionaris dari Portugis. Dari bidang ekonomi, yang keempat dari bidang ekonomi, dengan kedatangan bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan pada mata uang di masa Raffles menjalankan kebijakan sistem sewa tanah. Yang kelima, bidang pendidikan. Masuknya bangsa Eropa ke Nusantara juga membawa pengaruh besar bagi bidang pendidikan. Pendidikan dari Eropa pertama kali masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya agama Kristen Katolik. Kala itu dibangun sekolah yang mengajarkan ajaran agama Katolik untuk para pribumi dari daerah timur Indonesia di sekitar daerah Maluku. Langsung poin ke D, perlawanan rakyat melawan Portugis dan Spanyol. Sultan Babullah mengusir Portugis. Perlawanan kerajaan di Indonesia terhadap Spanyol dan Portugis. Kehadiran Portugis dan Spanyol di Maluku berhasil mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore. Namun kemudian Tidore dan Ternate bersatu untuk mengusir Portugis. Sultan Querun menyatukan rakyat dan mengobarkan perlawanan tahun 1565. Portugis terus terdesak oleh gempuran tentara kerajaan yang didukung rakyat. Portugis menawarkan perundingan kepada Sultan Querun. Sultan Querun adalah raja yang cinta damai sehingga menerima ajakan Portugis. Langsung saja perlawanan Aceh. Perlawanan kerajaan di Indonesia terhadap Spanyol dan Portugis. Masyarakat Indonesia terhadap Portugis juga dilakukan oleh rakyat Aceh di Pulau Sumatera pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda.
tahun 1607 sampai 1639. Armada kekuatan Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Saat itu Aceh telah memiliki armada laut yang mampu mengangkut 800 prajurit. Yang ketiga, perlawanan orang Minahasa. Kemerosotan karya misi di wilayah Sulawesi Utara mulai sangat terasa ketika munculnya perlawanan dari orang Minahasa terhadap orang Spanyol. Perlawanan ini dipicu oleh keakuhan orang Spanyol terhadap penduduk setempat yang menyebabkan dibunuhnya Pastor Lorenzo Gerelda di Kali. Perilaku itu berupa meremehkan, menghina, mencela, berlaku kasar, memperkosa penduduk. Dan yang paling memicu munculnya perlawanan ialah dilukainya kepala kampung Tomohon oleh tentara Spanyol. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.